Pernah kebayang nggak, ada seorang pemimpin yang saking luar biasanya, sampai-sampai salah satu penguasa terhebat dalam sejarah itu berharap punya lebih banyak orang kayak dia. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas kisah orang tersebut. Dan ini adalah harapan dari seorang Khalifah Umar, pemimpin yang terkenal dengan kekuatan dan kebijaksanaannya. Bukan emas, bukan juga pasukan yang beliau harapkan, tapi orang-orang seperti Umar. Jadi, siapa sih sebenarnya sosok yang sampai diidam-idamkan oleh seorang khalifah ini? Oke, yuk kita langsung aja selami lebih dalam kisah Umair bin Sa'ad. Jadi gini, karakter Umair itu udah terbentuk kuat sejak usia muda. Semuanya berawal dari satu momen krusial yang menempatkan dia di posisi yang sulit, berhadapan langsung dengan orang yang membesarkannya. Nah, yang bikin cerita ini luar biasa menarik, coba deh perhatikan gimana situasinya tuh memanas dengan cepat banget. Ini menempatkan seorang anak muda di posisi yang sulit banget, antara harus diam dan mengkhianati keyakinannya, atau angkat bicara tapi harus melawan keluarganya sendiri. Dan tepat di momen krusial itu, turunlah wahyu yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Umair. Wahyu ini bukan cuma mengungkap kebohongan Al-Julas, tapi juga jadi penegasan atas pilihan super sulit yang diambil anak itu. Sejak saat itulah, integritas Umair yang kokoh itu terbentuk dan jadi ciri khasnya. Beberapa tahun kemudian, Khalifah Umar dihadapkan pada sebuah krisis. Ada satu provinsi namanya Hims yang terkenal susah banget diatur. Udah beberapa pemimpin dikirim ke sana, tapi semuanya ditolak. Umar sadar dia butuh seseorang yang benar-benar luar biasa untuk tugas ini. Jadi Umar pun membuat daftar kriteria yang, ini bukan main-main. Dia nggak nyari politisi atau jenderal biasa. Dia mencari seseorang yang punya zuhud, yang lebih mentingin akhirat daripada dunia. Seseorang yang hatinya bersih, imannya tulus, dan sama sekali nggak haus ketenaran. Dia juga harus rajin ibadah, tapi justru menghindari banget jabatan. Pokoknya, orang ini harus hidup sama seperti rakyatnya, tanpa perlakuan istimewa, menegakkan keadilan, dan yang terpenting, pintunya selalu terbuka untuk rakyat. Benar-benar kriteria yang luar biasa kan? Dan dari semua kriteria itu, Dewan hanya menemukan satu nama yang cocok, Umair bin Sa'ad. Dan bisa ditebak, sesuai karakternya, Umair justru memohon untuk tidak diangkat. Tapi karena ini adalah tugas, akhirnya beliau menerimanya. Jadi, apa yang terjadi ketika seorang pemimpin yang sangat sederhana dan sebenarnya enggan ini mengambil alih provinsi yang kaya raya? Well, dia benar-benar mengubah total arti dari sebuah kekuasaan. Begitu sampai di Hims, hal pertama yang dilakukan Gubernur Umair adalah menolak istana. Yup, dia malah membangun sendiri gubuk kecil dari tanah liat di pinggiran kota. Terus soal harta benda, cuma ini aja. Kita mulai dari satu buah ember air. Lalu beberapa piring dan sebuah panci untuk masak. Udah, itu aja. Nggak ada pengawal, nggak ada rombongan mewah. Beliau pakai baju yang sama sederhananya dengan warga paling miskin, jalan-jalan sendiri di pasar, dan langsung bantu orang-orang yang butuh pertolongan. Nah, setelah setahun penuh memimpin provinsi yang kaya raya itu, ada yang aneh. Pendapatan pajak yang dikirim Umair ke ibu kota jumlahnya 0, kosong. Umar yang pastinya bingung dan khawatir langsung memanggil gubernurnya untuk menghadap. Bayangkan Umair tiba di Madinah dengan jalan kaki. Kondisinya lelah, penuh debu, dan barang bawaannya ya cuma ember dan pancinya itu. Waktu Umar tanya, mana kekayaan provinsi? Jawaban Umar sederhana. Semua koin terakhir sudah dibagikan kepada orang-orang miskin di Hims. Beliau nggak ngambil sepeser pun untuk dirinya sendiri. Tapi Umar masih ingin memastikan. Jadi beliau mengutus ajudannya, Harith, bawa 1.000 dinar emas. Katanya sih hadiah buat Umair. Harith pura-pura jadi musafir dan nginap barang Umair. Dia lihat sendiri betapa sederhananya hidup Umair. Di hari ketiga, Harith kasih kantong emas itu. Reaksi Umair? Beliau menolak, bilang nggak butuh. Tapi karena didesak istrinya, akhirnya beliau terima. Tapi bukan buat diri sendiri. Uang itu langsung dibagi-bagiin saat itu juga ke keluarga miskin dan anak yatim di sekitar sana. Nggak ada yang tersisa. Harits pun balik ke Umar dan lapor kalau Umar bener-bener nggak nyimpan satu koin pun. Nah, ini poin kuncinya. Bahkan saat diuji secara diam-diam, jauh dari mata publik, karakter Umar itu tetap sama. Integritasnya itu bukan pencitraan, tapi memang itulah dirinya. Kisah hidup Umair ini bukan semata-mata soal jadi miskin ya, tapi ada prinsip yang jauh lebih dalam yang menjadi pegangan di setiap tindakannya. Dan prinsip itu namanya zuhud.
Zuhud ini adalah sebuah konsep dalam Islam tentang kesederhanaan. Tapi ini bukan berarti nolak dunia mentah-mentah ya. Maksudnya adalah kita memprioritaskan akhirat di atas keuntungan duniawi. Artinya, hidup tanpa terikat sama harta, jabatan, atau kemewahan materi. Jadi, kekayaan sejati itu bukan soal berapa banyak yang kita kumpulin, tapi soal apa yang kita lakukan dengan apa yang kita punya untuk tujuan yang lebih mulia. Nah, inilah alasan kenapa Khalifah Umar sangat menghargai beliau. Coba kita bandingkan. Di dunia yang penuh intrik kekuasaan dan politik, di mana penguasa lain sibuk menumpuk kekayaan dan kekuasaan pribadi, fokus Umar justru cuma satu, keadilan dan pelayanan untuk rakyat. Ambisinya cuma itu. Kisah ini akhirnya meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar kan? Di dunia yang seringkali mengukur kesuksesan dari apa yang kita kumpulkan, apa yang bisa kita petik dari seorang pemimpin yang kekuatannya justru datang dari apa yang ia relakan? Mungkin ini jadi pengingat buat kita semua, kalau kekayaan sejati itu bukan ada di tangan, tapi ada pada jejak kebaikan yang kita tinggalkan.